Kalau HP kalian nggak bisa dicas, jangan langsung menfitnah ke konektor, apalagi langsung mengganti tanpa mengukur tegangan outputnya di sini. Assalamualaikum Sobat JBKWR. Hari ini gue iseng-iseng ya beli HP murah, tapi minus semuanya. Semuanya minus LCD, mati semua, hanya poin mesin. Poin mesin maksudnya jual mesin lah, walaupun ada LCD-nya gitu kan. Kalau ini baterai baru saya beli di Allshop, tapi belum saya tes ya. Ini buat ngetes saja. Untuk yang ini Redmi 5A. Redmi 5A walaupun nggak ada baterainya, kita bisa tes ya menggunakan USB adapter skematik. Bagi kalian yang ingin membeli alat ini USB charger skematik ya, kalau orang bilang USB adapter, ini mereknya Sunshine. Ini yang biasa, kan ada dua tuh, ada yang support quick charger, ada yang biasa. Kalau saya beli yang biasa ini harganya 180. Ini fungsional banget ya. Contohnya kalau kita beli HP buat ngecek kerusakan mesin bisa. Kita tes di sini, walaupun tanpa baterai bisa terdeteksi ya. Tuh, 0,1 ampere atau 100 miliampere ya. 0,1-nya bisa jadi karena mesin, bisa jadi karena nggak ada baterainya. Kalau ada baterainya lebih akurat ya. Karena saya nggak punya baterainya ya sudah, yang penting bisa dicas ya. Ini besok. Terus yang kedua ini buat cerita ya. Ini masalahnya sudah down, tapi ini buat cerita aja. Bahwasanya tadi dicas itu sama sekali nggak connect. Tuh, ini malah 0,2 tuh, 0,6. Tadi sama sekali nggak bisa connect ke sini, padahal sudah ada baterainya. Tadi sama sekali nggak bisa. Padahal saya sudah mengganti ini. Aduh, sudah saya baut. Papan charger di sini sudah saya ganti yang baru. Kebetulan saya punya baru. Tetap nggak down. Terus saya ganti flexible UI. Ini sudah saya ganti yang baru. Tetap nggak down juga. Kemudian saya ukur tegangan output di sini dengan cara sambungan ke charger. Bagi kalian yang nggak punya USB skematik seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting harus punya avometer digital ya. Kita ukur di skala voltase nih, volt. Kemudian kita urutkan aja mulai paling atas ya. Kita urutkan aja mulai paling atas. Untuk avometer digital kebalik nggak apa-apa ya. Nanti dia akan menyesuaikan. Kita ukur di sini ya. Kita fokus ke monitor avometernya. Harusnya yang keluar 5 volt atau minimal 4,2 volt. Dengan posisi sudah tersambung ke X-stop adaptor. Kita perhatikan di monitor ya. Nah, keluar tegangan 4, sekian. Salah satu di body nggak masalah ya, karena sama aja tuh. Nggak masalah. Tetap sama ya. 4,3 volt. Itu artinya dari konektor ini sudah melewati fleksibel, kemudian masuk ke mesin. Ya, sudah masuk ke sini. Tapi kok tadi nggak bisa dicas? Padahal ini baterai baru. Nah, yang jadi masalah itu adalah apakah baterai baru itu selalu worth it? Jawabannya enggak. Karena ini beli murah, ini 30 ribuan ya, saya beli. Yang pertama nggak ada masalah, saya beli beberapa biji ya, yang kemarin nggak ada masalah, tapi ini bermasalah. Padahal di sini tegangannya, dan lagi-lagi kita gunakan avometer ya. Kalau baterai baru kita gunakan avometer untuk mengukur berapa kapasitasnya. Harusnya minimal itu kalau baterai bisa dicas adalah minimal 3,7 volt. Kita ukur ya, 4 volt malahan ya. Tadi 3,9 volt, tapi tidak bisa dicas. Kemudian saya emang feeling saya ke baterai sih ya, walaupun baru, tapi feeling saya tetap ke baterai karena output tegangannya ini keluar ke sini.
Jadi kesimpulannya gini loh, buat kawan-kawan yang HP-nya nggak bisa dicas walaupun baterai baru atau lama dan baterainya itu tegangannya normal minimal 3,7 volt tapi nggak bisa dicas, jangan langsung menfitnah konektor, karena mengganti konektor itu nggak sembarangan ya. Kaki-kakinya ada yang nyambung aja langsung konsletnya itu nggak main-main ya, bisa langsung ke mesin. Saya pernah punya kasus nikel ini Redmi Note 4. Ini punya orang ya, saya beli karena dia baterainya konslet. Antara positif dan negatif itu nyambung bukan nyambung bareng ya. Maksudnya nyambung karena solasinya itu basah. Makanya kawan-kawan kalau ingin mensolasi baterai itu jangan gunakan solasi yang dari listrik itulah. Nah, solasi kayak gini jangan digunakan untuk mensolasi baterai, andai kata baterainya sudah pernah dibongkar gitu ya. Jangan pakai solasi seperti ini. Ini kalau kepanasan nih basah loh. Dan benar terjadi sama nikel ini. Ini short kena IC power, langsung kena. Itu bahayanya di situ. Kalau ganti pot ya. Kalau yang sudah pro boleh dah. Tapi kalau yang belum pro baru main-main, mendingan beli AVO untuk mengukur tegangan setelah ganti pot, jangan lebih dari 5 volt ya. Jangan disambung ke mesin dulu, kalian ukur di sini dulu nih, di pot di sini nanti ukur dulu. Keluarnya jangan di atas 5 volt. Kalau di atas 5 volt itu berarti ada yang konslet. Kalau pakai ini juga bisa, ini bisa untuk mengukur juga. Ya. Tadi saya gunakan ini ya, gunakan tembakan ini. Saya tembak dulu, padahal 3,9 volt ya. Voltasenya baterai ini padahal baru dan 3,9 volt. Harusnya bisa dicas. Tapi nyatanya tidak bisa. Terus saya pancing dulu sekitar 10 menit tadi ya. Ini bukan cerita bohongan ya. Emang saya tadi feeling ke baterai. Jangan-jangan baterainya yang bermasalah yang nggak bisa dicas walaupun 3,9 volt ya. Terus saya cas begini. Iya, kalau kawan-kawan ingin beli alat ini harganya 225. Bagi yang minat silahkan klik deskripsi ya. Nah ini terus kita cas. Oh ya, ini nyambungnya ke adaptor biasa ya, charger biasa. Syukur-syukur yang 3 ampere, yang fast charging lah. Nah, tadi begitu pertama kali ditembak ya, baterainya itu 0,6. Tadi 0,6. Biasanya kalau baterai yang sangat drop itu langsung ke 2. Ini kan ampere. Kalau ini voltase ya. Berarti nembaknya nih 4,68 volt. Ampernya 0,5 ampere. Biasanya kalau baterai yang sangat drop itu langsung 2,3. Itu biasanya begitu. Tapi karena ini sudah down dan voltasenya juga nggak drop banget, jadi 0,5. Oke. Tadi step saya begitu ya. Bagi yang tidak punya alat ini, bisa gunakan power supply kok. Oke. Tapi untuk menggunakan power supply itu tegangannya harus nggak boleh lebih dari tegangan baterainya ya. Tegangan baterainya di sini 4,4 volt, berarti di power supply juga ya 4,1, 4,2 volt lah ya. Untuk ampere kan nanti mengikuti. Oke. Itu masalahnya. Jadi poin video ini adalah kalau HP kalian nggak bisa dicas, jangan langsung menfitnah ke konektor, apalagi langsung mengganti tanpa mengukur tegangan outputnya di sini. Oke, karena nambah kerjaan bro. Mendingan ukur dulu, ya kan? Mendingan diukur dulu begini, sambungkan ke adaptor tanpa baterai ya. Kita tanpa baterai dulu, apakah tegangannya masuk? Perhatikan di sini, saya ulangin lagi nih. Nah, ini malah nggak keluar nih. Oh, keluar tuh. Tuh, 4,3 volt. Oke. Kalau begini artinya listrik masuk, arus charger masuk. Hanya baterainya aja yang bermasalah. Yaitu tadi saya bilang, baterai baru nggak selalu baik.
Bisa jadi karena cacat pabrik ya, bisa jadi karena seperti itu. Ya dikejutkan dulu, baterainya dikejut dulu. Oke, informasi singkat, ini bukan tutorial, hanya berbagi pengalaman ya. Saya belum sempat bikin video karena kerjaan juga lagi banyak. Ya, semua bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Mas Yan, salam.